Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan Pak Dara di hari Senin ya. Semangat baru ya teman-teman. Kita sudah masuk periode kedua di bulan November. Nggak berasa, tahu-tahu kita sudah hampir tutup tahun ya. Masih ingat kita rasanya baru kemarin kita buka tahun baru, kita ucapin selamat tahun baru, habis itu selamat Imlek ya, tahu-tahu udah mau tutup tahun baru. Tahun 2024. Nah, teman-teman, kita seharusnya evaluasi sepanjang tahun ini yang kita lakukan sudah maksimalkah, ya. Terus hasilnya seperti apakah, ya. Selama 1 tahun ini apakah hasil kita sudah semakin lebih baik atau terjadi stagnan atau terjadi sesuatu penurunan. Kalau penurunan atau stagnan, coba kita lihat apa sih yang membuat kita tidak lebih maju dari tahun kemarin. Ada hal-hal apa yang harus kita perbaiki bersama tim kita, ya. Nah, teman-teman, materi hari ini kita seperti kata hari ini kita mencoba belajar etos kerja dari orang Jepang, ya. Kalau dari Korea, kita dari Atomi kita udah belajar tentang 8 step, ya. Nah, itu juga step-step yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita mencoba melihat Jepang, kebiasaan mereka seperti apa sehingga mereka mempunyai etos kerja yang luar biasa, disiplin yang luar biasa. Apakah mereka ada sesuatu yang sangat dahsyat yang kita tidak tahu? Tapi sebenarnya teman-teman, ternyata apa yang ada di dalam etos mereka itu adalah suatu hal yang sederhana, teman-teman. Sangat sederhana. Nah, yang terpenting kita menerapkan itu dalam hidup kita. Seringkali kita sama sekali tidak menerapkan hal-hal ini, ya. Nah, tadi waktu saya share tema ini ke salah satu member saya, pertanyaan dia begini, Wika, itu kan apa step langkah dari Jepang. Kalau Indonesia butuh berapa step, Wika? Saya bilang kebiasaan kita Indonesia 1.000 step pun nggak kelar-kelar ya, nggak nyampe-nyampe, nggak beres-beres ya. Nah, jadi dia ketawa ngakak, dia bilang, iya, pertanyaan ini kita titip untuk nanti ya. Indonesia butuh berapa step kah? Nah, ini teman-teman kita koreksi diri ya. Indonesia ini gimana nih kita ya? Butuh berapa step? Saya harap kita nggak butuh 1.000 step, nggak kelar-kelar ya. Lebih baik kita mencoba melihat teman-teman kita di Jepang seperti apa ya. Oke, kita akan coba bahas. Bisa Bu Ida bantu sharekan PPT-nya. Tua. Ini dari PPT-nya teman-teman tahu berarti ini bukan saya yang buat ya. Saya nggak secanggih ini. Ini adalah eh, step kita bagaimana supaya kita bisa mengurangi malas kita ya, bisa membunuh malas kita ya. Nah, coba yang pertama kita lihat Ikigai ya. Ikigai atau Ikagai sih kadang saya juga masih suka salah-salah istilahnya ya teman-teman. Nah, tapi yang penting kita tahu maksudnya. Ternyata tidak jauh beda dengan apa yang Mister Park ajarkan kepada kita, teman-teman ya. Tidak jauh beda. Apa? Temukan visi hidup. Jadi kita benar-benar bisa tahu sekarang ternyata visi itu benar-benar hal yang sangat penting bagi semua orang yang ingin sukses. Ternyata bukan hanya para leader Atomi, bukan hanya Mister Park yang menyampaikan hal ini. Bahwa kita butuh tujuan hidup, kita butuh visi. Ternyata di negara maju yang kita melihat dari mereka anak-anak yang begitu disiplin sampai mereka dewasa punya etos kerja yang luar biasa. Ternyata mereka menanamkan bahwa di dalam hidup mereka, mereka harus temukan visi mereka. Temukan tujuan hidup kita. Cari sesuatu yang membuat kita itu mau bangun setiap hari. Kebalikan sering kita malah orang kita gini ya, aduh gua stres banget, ya malas banget gua bangun ya. Ya elah, Senin lagi, Senin lagi. Ya elah, udah pagi lagi, gua masih ngantor lagi. Lah ini yang terjadi di tempat kita nih teman-teman. Ya ampun, bentar lagi gue masih Zoom. Ya ampun, bentar lagi masih home meeting. Ya ampun, bentar lagi dipanggil leader untuk demo. Ya ampun, nah kita tiap hari itu merasa ya ampun dengan kegiatan kita. Ya, ini kondisi, ini kenyataan. Coba teman-teman lihat di tim kita atau kita sendiri, jangan sampai kita sendiri seperti itu. Ya, melek pagi kita udah mengeluh dengan kegiatan kita. Jangan. Seharusnya setiap pagi kita bangun, kita itu merasa bahagia, berterima kasih kepada Tuhan karena berarti satu hari lagi kita membuat kita semakin dekat dengan tujuan kita. Karena setiap hari kita melakukan
sesuatu untuk mencapai visi kita ini. Visi ini harus jelas, ya. Karena visi kita, tujuan ini adalah bahan bakar kita, teman-teman. Ya. Jadi kita yang malas, ya, yang satu hari merasa mulai kerja boring, ya, mulai merasa tidak ada sesuatu yang baru, melek pagi rasanya hari ini biasa-biasa aja, melek pagi merasa satu hari ini kegiatan rutinitas yang biasa aja, tidak ada sesuatu yang mendorong Anda, membuat Anda merasa berenergi dan energik, berarti bahan bakar Anda kurang. Ya, mobil Anda kalau bahan bakarnya habis seperti apa? Kalau Anda melihat bahan bakar di mobil Anda sudah yang sudah merah, Anda tegang, Anda ketar-ketir. Anda tahu sebentar lagi kalau sampai habis, mobil Anda mogok. Ya, begitupun hidup kita. Kalau bahan bakar kita ini hampir habis, maka Anda akan loyo. Anda tidak tahu mengapa harus Zoom. Anda tidak tahu mengapa harus datang ke ODS. Harus ke SA, harus ke ini. Aduh, jauh, macet. Gue pasti pergi ke ODS. Kalau tempatnya itu dekat rumah gue, itu jauh banget. Ya, ini kita di Lipo disuruh perginya ke Jakarta Selatan, jauh banget. Belum macetnya, gue males. Nah, teman-teman, berarti bahan bakarmu kurang. Bahan bakarmu tuh tidak cukup dari Lipo sampai ke Simatupang. Bahan bakarmu nggak cukup. Tapi kalau bahan bakar kamu cukup, kamu pasti nyampe. Nah, ini kemarin waktu di ODS kemarin saya sampaikan ini visi kitanya apa? Ini adalah kekuatan magic. Ya. Visi itu Anda harus buat sampai itu menjadi kekuatan magic. Kekuatan magic yang arti magic ini apa, teman-teman? Kalau kita udah bicara magic, berarti kita bicara sesuatu di luar kemampuan fisik kita. Betul ya? Sesuatu yang namanya magic bukan lagi sesuatu yang bisa kita ukur dengan kekuatan kita. Tapi sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar kekuatan fisik kita. Maka itu akan sangat luar biasa. Anda akan menjadi Superman, Supergirl, karena Anda punya suatu kekuatan yang melebihi kemampuan Anda. Itu visi yang sangat Anda inginkan. Ya, saya sampaikan kalau misalnya visi Anda, aduh, gue pengen banget deh pindah rumah ya. Di sini rumah gue udah sumpek, gue pengen pindah di sana yang lebih gede ya, yang lebih udaranya lebih segar. Tapi dalam hati Anda, tapi kalau nggak nyampe juga nggak apa-apa juga sih tinggal di sini. Toh gue juga udah hidup di sini 20 tahun, nggak apa-apa juga deh. Nah, berarti keinginan Anda itu belum menjadi kekuatan magic karena dalam hati Anda masih ada kalau tidak nyampe nggak apa-apa. Ya. Nah, Anda harus buat ya, namanya visi ada jangka pendek, jangka panjang. Nah, ini juga salah satu nanti step di bawahnya. Anda nggak usah pikirin dulu yang panjang. Anda akan frustasi. Step kecil aja belum Anda bentuk. Impian kecil Anda yang terdekat belum Anda buat. Makanya pentingnya kita merevisi dari life scenario kita. Supaya apa? Karena nanti ke depan akan ada semakin pencapaian step by step Anda. Sampai kita menuju imperial. Karena kita nggak bisa mendadak jadi imperial sebelum kita menjadi sales master. Sebelum kita mengumpulkan PV 2,5 juta PV per 2 minggu satu periode, kita nggak akan mencapai imperial. Dan kita juga sebelum mencapai mengejar 1,5 juta PV per 2 minggu SSM, itu aja nggak nyampe, Anda nggak bisa jadi SM. Jadi ada hal-hal yang di depan ini harus kita lakukan. Ya, nah jadi seberapa visi hidup Anda yang Anda buat, itulah akan menjadi bahan bakar. Jadi sekarang teman-teman semua yang mendengarkan, ini kuota kita cuma 100 kah? Oh enggak ya, bisa nambah ya ini, Rin? Soalnya ini kok mentok di 100 dong. Nah, sih, Ci. Bisa. bisa ya, oke ya, aman ya. Nah teman-teman, kalau kita sampai merasa visi kita belum mampu membuat kita melakukan lebih, coba Anda koreksi lagi, Anda pikirkan lagi. Anda ingin apa dalam hidup Anda? Ya, lihat keluarga Anda, anak-anak Anda, orang tua Anda, apalah yang Anda lihat. Ya, nah setelah teman-teman semua yang sudah mendengarkan Zoom hari ini, saya harap jangan hanya mendengarkan serasa Anda mendengarkan dongeng dari Empat Darah.
Ya jangan Anda merasa, wah tiap Senin ini seru nih ya, ada 4 darah tukang dongeng ya, 3 orang tukang dongeng ya. Bukan teman-teman. Nah ini coba Anda lakukan. Ya, karena semua materi ini adalah untuk kita semua. Bukan berarti kami menyampaikan materi ini berarti kami sudah jago. Enggak. Kami setiap kali menyampaikan materi sama aja kami membangunkan diri kami sendiri. Menjewer kuping kami masing-masing. Oh ya, apakah kami sudah menemukan visi hidup yang menjadi bahan bakar kami? Ya, jadi ini sebenarnya kami rajin terus memberikan materi kepada teman-teman itu sama dengan kami membangunkan diri kami sendiri. Ya. Nah, yang kedua, Mak, slide kedua, Mak. Yang kedua itu adalah Kaizen. Ya, Kaizen itu apa? Nah, ini setiap hari kita melakukan perbaikan kecil, langkah-langkah kecil, pencapaian kecil. Ya, akan lebih baik daripada ingin melakukan hal banyak tetapi nggak mendapatkan apa-apa. Ya, impiannya apa? Twist life skenario ya. Wah, ingin tahun depan ingin bikin rumah 3M ya. Tahun depan ingin ganti mobil harga 700 juta ya. 3 tahun lagi ingin jadi apa? Tahun depan ingin menjadi Sales Master, pada SM juga belum ya. Habis itu setelah Sales Master tahun depannya lagi jadi ini tahun depan, tiap tahun dia naik naik mastership ya, kurang lebih 5-6 tahun dia udah nyampe imperial. Gak perlu sampai segitu dahsyat. Ya, kenapa? Karena memang rasanya susah sekali, ya. Nah, lakukan setiap hari. Pengejaran PV kita nih gimana? Ya, paling penting setiap hari. Daily-nya kita ini penting. Ya, wah, atau Indonesia ngadain challenge. Ya, kasih hadiah ini itu. Kalau bisa mendapatkan setiap member setiap hari 10.000 PV. Ya, ada challenge. Atomi nggak memberikan challenge pun kita harus men-challenge diri kita. Setiap hari Anda harus lakukan perbaikan kecil. Artinya Pak, selama ini kalau Anda lihat PV Anda, ya pairingnya itu belum mampu seminggu sekali. Anda berarti kan belum special agent kalau seminggu sekali belum. Ya, Anda pairingnya baru 2 minggu sekali. 10 hari itu paling cakep Anda ini. Anda lihat apa yang Anda lakukan selama ini sehingga pencapaian PV-nya kok sebegitu. Oh, ternyata aku sepanjang hari sebenarnya yang aku lakukan tuh untuk Atomi hanya pas kalau udah mau tidur jam 9 WA teman. Hai Rini, gimana? Hemoim sudah habis belum? Udah mau beli belum? Rini jawab, belum, masih ada, udah selesai. Dia anggap udah kerja. Ya. Atau sepanjang hari ini saya tidak melakukan apa-apa, males buka website. Ya. Ada promo. Ada promo. Iya kah? Promo apa? Nggak tahu. Ya. Terus PV-nya, perkembangannya, nggak lihat juga, nggak tahu. Oh, Rin, misalnya kita ya, misalnya ini, Rini, wah semangat kejar ya. Kelihatannya pairingnya nih udah deket nih, dikejar ya. Oh, PV saya udah dekat ya. Berapa ya Bu Ika? Tolong liatin. Nggak bisa. Kalau Anda masih seperti itu, Anda malas buka website, Anda belum pakai semua produk, Anda masih penguasaan produk masih sangat minim. Maka Anda berarti toko Anda banyak produk, Anda tidak kuasai. Bagaimana Anda bisa mereferensi orang? Nah, berarti kita harus rajin-rajin buka toko, rajin-rajin ke toko kita, kita baca. Ini buat apa ya? Ih, samponya ada macam-macam. Hari ini launching pula sampo baru. Ya, emang manfaatnya apa sih? Bedanya apa sih sama yang kemarin? Baca, bukan WA, Bu Ida. Ya, panggil panjang nih. Bu Ida nyaw, ya kenapa ya? Ada yang bisa dibantu? Bu Ida, sampo yang baru manfaatnya apa? Bedanya apa sama yang kemarin saya beli? Jelas-jelas nah di website itu pasti ada penjelasan produk. Bu Ida, samponya harganya berapa? PV-nya berapa? Yang saya beli kemarin harganya berapa ya? Saya lupa Bu Ida. PV-nya berapa? Teman-teman leader Anda nggak akan bisa mengerjakan apa-apa lagi kalau punya 10 member yang seperti ini. Ya, maka satu tim ini, teman-teman, satu orang malas di dalam jaringan kita itu akan membusukkan satu jaringan. Paham nggak? Karena apa? Karena duplikasi terjadi. Kalau teman-teman masih ingat 8 step, step yang terakhir itu duplikasi. Itu penting. Duplikasi itu fotokopi. Anda seperti apa fotokopi terjadi pada member Anda?
Bu Ida, gue males buka website. Tapi mudah-mudahan kalau gue malas kan belum tentu member gue malas. Halo teman-teman, bisnis ini duplikasi. Kalau Anda malas, jangan pernah harapkan member Anda rajin. Ya, kita yang rajin aja belum tentu member kita rajin, apalagi kita malas. Ya, jadi setiap hari lakukan perbaikan kecil. Setiap hari, ya gitu ya. Saya biasanya lihat website saya lihat PV saya Bu Ika. 2 minggu sekali saya lihat. Salah, Anda harus lihat setiap hari. Anda harus setting PV Anda harus naik berapa setiap hari. Anda kalau yang masih baru coba buat set target setiap hari harus naik 10.000 PV. Kalau Anda yang sudah punya jaringan lebih harus lihat lagi. Karena akan ada auto konsumer Anda. Anda harus lakukan set target. Oh, paling tidak saya harus 3 hari sekali pairing. Supaya saya bisa SSM. Berarti sehari saya harus ada 100.000 PV. 100.000 PV ini saya sama siapa ya? Harus dilihat. Lakukan perbaikan kecil. Langkah-langkah kecil ini penting sebelum Anda bisa mencapai hal yang besar. Jangan Anda pernah mengharapkan Anda menjadi imperial kalau Anda hal kecil untuk mengejar 10.000 PV pun Anda tidak bisa lakukan. Ya, jadi setiap hari lakukan perbaikan kecil. Seperti rumah. Ya, kalau Anda bisa maintenance rumah Anda, perbaikan hal-hal kecil, mana bocor Anda perbaiki dikit-dikit, itu jauh lebih indah. Rumah Anda akan terjaga. Jangan ada rusak dikit, biarin bocor sana dikit, biarin bocor makin gede, makin lama-lama ambruk rumah Anda. Ya, lakukan perubahan-perubahan kecil, step-step kecil lakukan. Langkah kecil ini harus Anda lakukan. Langkah besar terjadi karena terjadinya daily kita lakukan langkah kecil. 1 miliar terjadi karena ada akumulasi 1 rupiah di dalam rekening Anda. Kurang 1 rupiah pun nggak jadi 1 miliar. Per 1 rupiah dan 1 rupiah Anda kumpulkan itu menjadi 1 M. Ya, jadi teman-teman, kalau banyak pemula yang di sini, nggak usah Anda membayangkan, saya ini ditanya ya sama sponsornya. Rini, ayo kok kenapa belum gerak? Oh nanti Bu Rini, saya lagi mempersiapkan nih. Saya nih semangat Bu Rini. Tenang aja Bu Rini. Saya siapkan perumahan saya ini ada 3 RW. Saya siapkan berusaha nanti 1 RW gini. 1 RW nanti bagaimana lagi? Terus sekarang sudah mulai referensi belum? Belum Bu. Saya maunya 1 RW nanti. Bu Rini udah mulai pakai barang. Belum Bu Rini, tenang. Nanti saya pakai barangnya, tenang. Step kecil sekecil apapun Anda belum lakukan, tapi Anda mau yang per RW ya, nanti per kelurahan, nggak akan bisa teman-teman. Gak usah bayangin hal yang terlalu muluk. Mulai dari yang kecil dulu. Karena yang semua hal kecil ini, semua kita bisa lakukan. Ya, teman-teman, tidak ada alasan bagi kita ini nggak bisa. Karena kita Atomi tidak menyuruh kita melakukan hal yang besar dulu. Mulai dari yang kecil-kecil. Yang daily yang diajarkan leader Anda, ayo mulai pakai produk. Bikin list nama ya, itu hal kecil. Sampai 3 tahun pun Anda belum bikin list nama. Sudah buat berapa? 20 nama, itu bukan list nama teman-teman. Ya, itu bukan list nama untuk bisnis kalau cuma 20 nama. Kalau hal kecil ini yang selalu diajarkan, setiap ke ODS Anda mendengar leader-leader Anda men-sharingkan 8 step, Anda nggak pernah lakukan hal kecil ini, maka nggak akan pernah sukses. Ya, Senin sampai Sabtu ada aja kegiatannya. Semua kegiatan penuh, tapi nggak pernah melakukan perbaikan kecil untuk bisnisnya. Nggak bisa, ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat yang ketiga. Ketiga ini Shoshin, ya. Kelewatan, Mak. Ya, Shoshin ini kerjakan tugas seperti kita seorang pemula yang ingin terus belajar. Artinya apa? Kalau kita baru mulai ya, di Jepang ini kalau membiasakan gini, setiap mengerjakan tugas, kita menciptakan hati kita tuh sebagai cinta mula-mula kalau kita bilang. Pertama kali jatuh cinta ini pengen terus belajar, pengen terus ketemu dia ya. Nah ini, Atomi ini harus kita kerjakan walaupun udah beledak ya 3 tahun, ya 4 tahun, 5 gue udah bosen lah, sum lagi ya, ODS lagi ya. Jangan, karena gue udah sering dengar ya. 1 tahun kemarin gue full loh ikut ODS, nggak pernah nggak ODS loh. Sekarang udah bosen. Sekarang kan gue udah tahun kedua. Teman-teman, kita harus tetap seperti seorang pemula yang selalu pengen belajar, pengen tahu terus. Atomi ini gimana sih? Ya, Atomi ini bagaimana? Ada produk baru. Berarti gue belajar lagi.
Ya, kemarin samponya ini ada sampo baru. Terus ciptakan Anda ini seperti seorang pemula yang belum tahu apa-apa. Ya, ini adalah untuk memunculkan rasa ingin tahu kita, ingin belajar sesuatu yang baru. Selalu menganggap ini adalah sesuatu yang baru yang pertama kali Anda lakukan, supaya Anda selalu menimbulkan rasa ingin tahu. Itu yang dilakukan mereka, orang Jepang. Mereka tidak kelihatan bosan. Mereka rajin sekali belajar. Ya, mereka rajin banget belajar, teman-teman. Ya, karena mereka selalu menganggap pekerjaan mereka setiap hari ini seperti seorang pemula. Ada apa lagi yang baru ya? Karena teman-teman zaman sekarang beda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu suatu perubahan itu butuh bertahun-tahun baru berubah. Selama bertahun-tahun itu segala sesuatu tidak berubah. Sehingga kalau Anda sudah tahu pun mungkin Anda nggak usah belajar lagi. Anda sudah tahu karena nggak ada yang berubah. Anda ingat siapa yang lahir? Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lahir di tahun 80-an ya. Yang lahir tahun 70-an. 6, mungkin 68 masih sama ya sampai 70-an awal ya. 77 mungkin sama. Anda pernah mengalami nggak zaman dulu? SD kita kelas 1 sampai lulus SD kelas 6 buku pelajaran kita sama. Turun-temurun ada adik kita lungsurin lagi. Ya kita nggak ada adik, saudara kita tetangga bisa lungsurin. Ini apa ini Ibu Budi? Budi pergi sekolah. Iwan adik Budi. Ya, Wati kakak Budi. Semua dari kita belajar hal yang sama. Nggak ada perubahan apa-apa dalam kurikulum. Ya. Nah sekarang apa yang terjadi teman-teman? Kalau sekarang ini kita nggak bisa seperti dulu. Sekarang ini dalam 10 menit mungkin ya terjadi perubahan di dalam dunia ini. Digital membuat perubahan tuh begitu cepat. Meleng dikit, wah udah ada yang baru ini. Kita belum selesai belajar hal ini, sudah ada lagi hal yang baru. Sehingga kita keteteran terus belajar menggebu-gebu sampai ngos-ngosan teman-teman kita belajar. Ya, kita bisa dengar setiap kita global SA ya. Kemarin kita mendengarkan Atomi tentang Azamul ini. Kemarin Azamul udah bilang bahwa mereka akan menyiapkan aplikasi rental mobil. Wih gile, ada lagi hal baru, ada lagi hal baru. Keren banget. Terus ada sesuatu yang baru. Jadi sekarang ini nggak bisa lagi kita merasa nggak perlu mengikuti perkembangan bisnis kita. Karena per minggu itu terjadi sesuatu yang baru di dalam bisnis kita. Di luar sana per setengah jam terjadi hal yang baru tentang IT ini. Ya, kita memang udah tua, udah bolot. Ya, saya pun bolot banget teman-teman. Tapi nggak berani, tidak mau belajar. Tidak berani menyerah terhadap perkembangan ini. Ya, kita harus. Jadi kita seperti seorang yang baru. Terus belajar. Ini apa sih ya? Ini apa sih ya? Kita kayaknya udah mantap dengan web yang lama. Ternyata perubahan ada web baru. Bisa buka ini, bisa lihat ini, lihat itu. Wah ini sesuatu yang baru, yang bagus. Ya kalau kita merasa, web yang baru mah susah, enakan yang lama. Nggak mungkin namanya perubahan membuat kita lebih susah, membuat kita menjadi lebih tidak enak, lebih enak yang lama. Nggak ada teman-teman. Sampai Atomi memberikan penyajian yang baru, itu pasti membantu kita lebih detail untuk melihat perkembangan bisnis kita. Kalau kita merasa lebih susah, berarti kita belum paham aja. Berarti kita yang belum belajar. Jadi kita mesti belajar lagi. Berarti seperti kita dulu waktu pertama join belum ngerti apa-apa. Pengen masuk web Atomi, pengen belajar cara belanja, cara lihat TV. Nah sama. Paham ya? Jadi selalu setiap hari itu adalah hari yang baru untuk kita belajar, teman-teman. Setiap ODS yang bawain itu member-member baru mungkin. Yang member-member baru yang membawakan materi itu juga orang-orang baru yang belajar. Dan mereka juga membawakan dengan menarik. Ya dengan cerita-cerita mereka. Makanya kita selalu harus datang belajar. Pengen denger lagi. Karena setiap ODS berbeda. Ya, oke. Coba lihat yang keempat. Hara Hachibu. Nah, ya. Ini adalah kebiasaan yang sangat baik. Kalau kita makan jangan sampai kenyang melingking sampai wah begah. Orang kita ya sekali makan itu nafsu banget, makannya banyak banget. Akibatnya apa? Kalau kita makan kekenyangan, ya
Karena habis gue doyan sih, gue nggak bisa nahan. Segala sesuatu bisa ditahan. Hanya Anda mau apa tidak. Kalau Anda makan sampai kekenyangan terus semua makanan yang enak, ya, maka setelah makan Anda menjadi ngantuk, bukan menjadi energi. Manusia semua sama. Kenapa orang Jepang, orang Korea, lihat ya, lihat kantor Atomi, itu sangat disiplin. Nggak ada namanya jam makan siang mereka mundur jam 12.30 aja deh supaya istirahatnya nanti mulur ya. Enggak. Mereka tet jam 1 harus masuk, mereka harus bekerja. Langsung bekerja. Nggak ada jam 1 yang ngulet dulu, ngantuk, tengkurap dulu, setengah jam, mulai. Nggak ada. Ya. Karena terbiasa makan itu secukupnya. Makan 80% kenyang, maka makanan itu akan menjadi energi kita. Tapi kalau kita makan terlalu kenyang, itu menjadi ngantuk buat kita, bukan lagi menjadi energi. Ya. Nah, jadi bagaimana pola makan kita itu juga bagian menjadi salah satu langkah untuk membuat kita tidak malas. Karena kalau kita kekenyangan, kita nggak bisa mikir, ngantuk. Ya, itu karena kekenyangan. Kita harus bisa mengatur pola makan kita. Ya, kalau Anda nggak bisa mengatur, ya udah jangan tiap hari mikirin makan yang enak ada depan kita. Belilah makanan yang Anda nggak doyan deh. Ya. Anda nggak doyan pete, nah hadirkan pete depan Anda, pasti Anda makannya dikit. Intinya segala cara harus kita lakukan supaya kita makannya itu dengan benar porsinya. Paham ya? Ini juga sangat membantu kita untuk mengatur energi dan juga tentu gula di dalam tubuh kita ya. Berikutnya, selanjutnya ada, nah, sorry, Pomodoro ya. Pomodoro ini berkaitan dengan kesehatan kita yang sering dialami oleh teman-teman kita juga ya. Jadi pola kerja mereka begini. Cobalah dia bilang, sistem Pomodoro ini kita coba bekerja 25 menit tanpa gangguan. Ya. Paham ya? Kita ini jangan banyak distractnya. Ya. Kerja 10 menit pikirannya, enak banget ya itu masih ada pempek nih di meja. Gue lapar nih. Gue makan dulu deh. Makan bentar nggak ngaruh kali. Lihat jam. Oh, jam tutup pairing masih lama, masih jam 10. Ini sekarang baru jam 3. Gue bentar lagi gue makan ya. Makan pempek. Selesai pempeknya lanjut lagi ya. Kerja nggak 10 menit. Kepikiran lagi. Aduh, mendung. Baju gue belum diangkat. Angkat baju dulu ya, angkat baju. Turun lagi. Kerja nggak 5 menit. Gue ini lagi. Sepanjang kerjaan kita, distract-nya lebih banyak. Tapi Anda merasa, Anda udah mengerjakan atomi. Ya, tapi kalau dipadatkan, ternyata nggak banyak kita mengerjakan atomi. Nah, di Jepang mereka mengajarkan, coba kita bekerja 25 menit tanpa gangguan. Nggak terima gangguan apapun. Kerjakan dengan baik. Ya. Nah, setelah 25 menit Anda bekerja, istirahat 5 menit. Kenapa penting? Nggak usah Bika, saya memang biasa kerja 1 jam, istirahatnya nanti. Ya, setelah 1 jam Anda bekerja, habis itu Anda tidur siang 2 jam. Nah, kenapa ini penting? Teman-teman, kita kadang-kadang bekerja ya, nunduk ya, misalnya Anda nunduk ngetik ya, hitung ini itu, Anda posisi begini terus ya, tegangnya gini ya, Anda pegang laptop Anda, tablet Anda, handphone Anda gini terus atau Anda yang pakai handphone Anda gini terus ya. Wah, saya kerja nih serius nih ya kan, hubungin teman ini gini terus Anda bertahun-tahun begini ya dengan jam yang terus terakumulasi. Banyak nggak teman-teman? Ya, saya juga ada teman saya ya yang partner saya dulu ya. Tanpa sadar sih kita bekerja terus ya. Pernah suatu ketika dia mengalami sakit yang luar biasa di belikat ini ya, sampai nggak bisa bangun harus tidur, sampai harus makan painkiller ya. Terus nanti udah sembuh, sembuh kalau sampai gimana gimana nanti kumat lagi, nggak bisa lagi, harus rebahan sama sekali nggak bisa bangun. Itu kita terakumulasi di satu posisi ya, di satu posisi kita terlalu lama di posisi itu dan bertahun-tahun. Kerjaan kita Atomi ini nggak 2 tahun buat kita jadi imperial. Ya, sesibuk apapun, makanya ini Jepang ini mengajarin kita dengan sangat
sangat sempurna ya, menyentuh semua aspek ya. Pertama pakai acara visi ya. Nah, visi kita ya. Kemudian fokus perbaikan kecil-kecil sebelum kita melakukan hal besar. Kemudian kita harus mengerjakan sesuatu tuh dengan hati sebagai orang baru. Jadi penasaran terus, terus belajar, kepo terus. Kemudian cara makan kita ya. Kemudian jam kerja kita, bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Jadi 25 menit Anda kerja tanpa distract apapun, ya. Kemudian Anda boleh mengulet, Anda bisa merenggangkan otot Anda. Anda juga berikan refreshing di syaraf Anda, pikiran Anda, otak Anda kendorkan, segala macam punggung Anda ya, yang tadinya udah gini terus, Anda bisa rilekskan. Setelah 5 menit, start lagi. Kerja 25 menit. Setelah itu Anda rilekskan. Dengan begitu kita jauh bisa menghasilkan banyak pekerjaan terselesaikan dalam 25 menit. Anda bisa lihat 25 menit Anda konsentrasi tidak ada distract apapun. Ternyata Anda bisa menyelesaikan banyak hal. Banyak tugas-tugas PR-PR Anda. Misalnya belajar ini ada produk baru. Hubungin list nama Anda. Follow up ini. Anda packing kah? Anda apakah ternyata 25 menit itu Anda menghasilkan banyak sekali. Ya. Dan 5 menit Anda relax. Lanjut lagi kerja. Seperti itu. Ya. Nah, nah sekarang yang terakhir adalah wabi-sabi. Nah, wabi-sabi itu apa? Kita ini tidak sempurna. Serajin apapun kita belajar, sebaik apapun kita berusaha untuk menduplikasi leader kita yang hebat, kita itu nggak sempurna. Kita nggak bisa berusaha menjadi orang lain. Ya, wah sponsor saya gila banget, sponsor saya itu si Imperial ini ya. Aku pengen seperti dia. Aku pengen seperti itu. Terus berusaha ini. Setiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Yang penting kita fokus pada kelebihan kita. Supaya bisa menutupi ya kelemahan kita. Ya, ini beda orang yang sukses sama orang yang tidak sukses. Kita bisa punya idola misalnya ya. Anda punya idola. Wah, misalnya ada apa? BTS ya, siapapun artis Korea menjadi idola Anda atau sponsor Anda yang imperial menjadi idola Anda. Yang namanya idola, rasanya kita itu melihat di depan kita tuh seseorang yang sempurna sekali, rasanya kita nggak menemukan kelemahan dia satupun. Padahal dia juga manusia, sama dengan kita manusia. Dia juga pasti ada kekurangan. Tapi kenapa di mata kita melihat satu idola kita itu dia begitu sempurna, teman-teman? Karena dia benar-benar menonjolkan dan berusaha mengasah kekuatan dia. Kelemahan dia pasti ada, ya. Tapi yang dia tunjukkan di depan itu adalah kekuatan dia, bukan kesempurnaan dia. Karena tidak ada orang yang sempurna, tapi adalah kekuatan dia. Sehingga itulah yang terlihat di mata kita. Bagi seorang pecundang, bagi seorang yang selalu minder, nggak percaya diri, yang dia tampilkan ke kita adalah ketidakberdayaannya dia. Ketidakmampuannya dia. Dia lupa bahwa dia juga punya kekuatan tapi nggak digali. Yang digali semua kelemahan dia. Ya, aduh gue nggak bisa bicara. Aduh saya gaptek. Aduh saya nggak suka skincare. Aduh bukannya nggak suka tapi saya nggak bisa. Aduh saya nggak ada uang. Aduh saya nggak ada kendaraan. Aduh saya ini semua menjadi kelemahan dia. Dia pikirkan dia ditonjolkan. Ih gue bicara gagap. Ih ingatan saya nggak pinter. Ingatan saya bolong. Habis ngomong lupa. Semua menjadi kekuatan dia. Dia sendiri nggak gali. Terus bagaimana kita mengharapkan orang lain bisa melihat kekuatan kita? Orang lain nggak akan melihat kekuatan kita. Orang lain akan melihat kita menjadi sosok yang tidak berdaya. Ini orang nggak bisa apa-apa ini. Ini orang nggak mungkin sukses ini. Kenapa? Karena itu yang kita tonjolkan, itu yang kita jadikan figur kita menjadi wall kita. Orang lihat itu, jangan salahkan orang lain melihat kita seperti itu. Kenapa? Karena memang itu yang kita tampilkan di depan. Ya. Nah, teman-teman, jadi di sini wabi-sabi ini maksudnya terimalah ketidaksempurnaan kita, nggak usah stres, tapi kita lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Ya. Coba mengasah kemampuan dari kita masing-masing.
Kita semua berhak untuk sukses. Kita semua berhak untuk bisa sukses di Atomi. Ya, Anda semua yang sudah pegang ID Atomi, Anda semua punya hak yang sama dengan si Imperial. Ya, asal kita melakukan semua step yang harus dilakukan dengan baik. Ya, jadi marilah kita berusaha melakukan yang terbaik, menggali kemampuan kita, kelebihan kita, lakukan yang terbaik daripada kita menunggu kesempurnaan. Gak pernah terjadi. Banyak orang begini, Ika yuk mulai referensi, nanti dulu ya gue belajar dulu. Nggak bisa teman-teman. Di bisnis network marketing, terutama di Atomi ini, nggak bisa Anda tunggu Anda pintar, baru Anda ke lapangan. Ya, tapi yang ada adalah Anda lakukanlah, maka Anda nanti baru pintar. Anda belajarlah, lakukanlah semua proses ini, nanti Anda akan menjadi mahir di bidangnya. Anda nanti akan menjadi master di bidangnya. Yang penting Anda lakukan dulu bersama bimbingan sponsor Anda. Seperti itu. Ya. Jadi 6 step ini bukan step yang kita tidak pernah tahu. Ternyata step-step yang sederhana ini membuat orang-orang Jepang itu menjadi orang yang mempunyai etos kerja yang luar biasa dan kerja mereka maksimal sekali. Ya. Dan itu membuat satu keberhasilan luar biasa di dalam negara itu. Ya. Begitupun kita. Kita harus mulai dengan step-step ini. Saya ulang ya, Ikigai itu menemukan tujuan hidup. Ya, Ikazen itu kita fokus pada perbaikan kecil setiap hari. Ya, nggak usah kita membayangkan dulu harus melakukan sesuatu yang sangat dahsyat. Lebih baik lakukan hal-hal kecil rutin daily kita. Daily harus Anda lakukan, tentu Atomi Anda lakukan jauh berarti. Daripada Anda sibuk berangan-angan melakukan hal yang besar yang Anda belum sanggup lakukan. Ya. Kemudian Shosin, kerjakan tugas sebagai seorang pemula, selalu punya rasa ingin tahu untuk belajar. Hara Hachibu, makan 80% cukup. Supaya itu jadi energi, nggak membuat kita ngantuk. Ya. 5, teknik apa yang kelima, Lin? Pomodoro, ya. Pomodoro bekerjalah selama 25 menit, berhenti, istirahat 5 menit, lanjut lagi. 25 menit kerja, jangan ada distract apa-apa. Ya. Kemudian wabi-sabi, ya. Terimalah ketidaksempurnaan kita, tapi kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jangan pernah menunggu kesempurnaan. Itu aja dari saya. Saya kembalikan pada Rini dan Ida. Mungkin ada tambahan untuk hal-hal yang untuk kita berantas rasa malas kita ya. Silakan saya kembalikan pada Rini Ida. Terima kasih Bu Maria Francisca Winata. Memang ternyata tadi saya juga dapat pertanyaan dari orang member Atomi juga, tapi bukan member saya. Kalau orang Indonesia berapa lantai ya? Sama pertanyaannya. Saya bilang panjang, panjang karena memang kita mungkin apa ya, tidak pernah mengerti dalam arti itu budaya Jepang ini ya. Terus terang saya yang saya pernah kerja part time di luar negeri, ikut orang luar negeri itu akan tahu bagaimana orang luar negeri itu bekerja, istilahnya kalau melihat orang Indonesia kerja mereka udah gergeten aja gitu. Maida juga pasti pernah tahu ya orang Korea seperti apa ya, orang Taiwan juga sama. Mereka udah kayaknya kalau udah ngeliatin orang Indonesia kerja itu man-man tuntun. Jadi pelan-pelan, ntar baru nyapu sebentar udah boyoan gini-gini gitu ya. Jadi istilahnya etos kerja itu sebenarnya bukan masalah kerja tenaga ya, tetapi dalam kita menjalankan bisnis itu 6 langkah tadi yang disampaikan Bu Ika itu kalau kita lihat semua itu dari hal kecil, dari hal kecil, dari hal kecil, bukan sesuatu yang langsung langsung kayak kita melakukan langsung harus yang perfect, harus yang full, harus yang memang istilahnya harus gila-gilaan, tetapi dengan kita menghadapi rasa malas itu dengan sesuatu yang dari kecil-kecil, dari 1 menit, dari 1 menit, nah, itu tadi Kaizen ya, atau misalnya Pomodoro, Pomodoro susah itu mengucapnya. Lah itu juga 25 menit istirahat, 25 menit istirahat lah. Itu saya juga pernah mendengar. Tapi sebelum saya mungkin Bu Ida dulu mau menyampaikan pendapatnya tentang 6 langkah ini, silakan Bu Ida.
Monggo. Nggih, matur nuwun Mbak Rini dan Mbak Ika. Langsung. Nganggo monggo ya, monggo mangga ya. Ya, selamat malam, semangat pagi teman-teman. Ya, ini bahasanya itu memang bahasa yang saya pikir ini ada apa puasa suki ya seperti itu, kita nggak ngerti, kita nggak usah mempermasalahkan bahasanya, tetapi saya sangat-sangat sepakat ya. Terkadang kita itu dibatasi gerak kita sebenarnya oleh diri kita sendiri ya, oleh diri kita sendiri, yaitu dengan adanya kemalasan. Nah, saya mau tanya sama teman-teman, pernah nggak teman-teman mencari dokter ahli yang mampu menghilangkan kemalasan? Ada nggak? Nggak ada ya. Profesor dokter apapun sampai S1, S2, S3, S tungtung, tidak ada dia yang bisa menyembuhkan yang namanya kemalasan, kecuali dari diri sendiri orang tersebut. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita pelajari ya. Saya selalu berpikir begini teman-teman. Ketika saya tidak pernah mau melangkahkan satu kaki, maka saya akan stagnan ada di situ. Dan ketika kemudian saya tidak mau melangkahkan kaki, saya pasti hanya akan melihat diri saya sendiri tanpa ada terkontaminasi atau tidak ada pandangan yang lain-lain selain diri saya. Artinya, saya sudah ada pada Mak, putus-putus. Apakah cuma dari saya aja? melihat gambar Iya, diri saya juga saya. putus-putus, Ya, Mak. putusnya. Ya, Ya, saya juga nyambung putus putus-putus. nyambung, Waduh, Mak. ini bagaimana dong? Jangan Ya, putus nyambung, putus ya nyambung. karena ini di sini cuaca tidak baik ya, teman-teman. Ya, ya saya bicara semakin dekat deh. Ya, eh, ketika kita hanya ada pada pergulatan kita hanya ada pada diri sendiri, maka yang terjadi yang sangat berbahaya adalah ketika kita melihat gambar diri kita buruk ya. Ketika gambar diri kita buruk. Nah, ketika kita melihat gambar diri kita buruk, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita tidak akan pernah kembali melangkah lagi. Kita sudah ada pada apa itu namanya? Sesuatu yang menakutkan untuk kita kerjakan kemudian. Saya ini nggak bisa apa-apa. Aduh, Bu Rini, saya itu ngomong aja nggak bisa loh. Aduh, saya temannya sangat sedikit dan seterusnya. Nah, ini akan apa itu? Akhirnya kita hanya berpikir bahwa hanya orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dari kita yang mampu untuk meraih sesuatu impian kita, ya. Dan akhirnya kita tidak akan berani membuat mimpi, ya. Coba teman-teman perhatikan ya, perhatikan member partner Anda. Kita belajar dari member partner kita aja ya. Yang setiap hari ya ibaratnya kita bergulat dengan mereka ya. Kita melihat member-member yang seperti apa yang mereka kemudian tidak ada pergerakan apapun. Termasuk leader-leader. Leader-leader yang punya mental atau melihat dirinya itu pada keterbatasannya, coba lihat progresnya seperti apa. Sangat berbeda dengan orang yang dia percaya diri. Nggak masalah, aku sekalipun jelek, aku punya kelebihan yang lebih dari yang lain. Mereka cantik, pasti ada kekurangannya kok. Mereka ganteng, ada kekurangannya. Oh, mereka kaya raya, mereka pun pasti punya kekurangan kok. Nah, akhirnya ketika ada orang yang seperti ini, mereka percaya dirinya penuh bahwa dirinya itu unik, maka yang terjadi apa? Mereka akan nggak peduli orang ngomong apa, ya kan? Yang penting dia mau tujuan dia tercapai, dia mau visinya tercapai seperti itu. Nah, bicara tentang bagaimana kemalasan ya, bicara tentang bagaimana kemalasan. Kalau standar di luar negeri ya teman-teman jangan dikira ya. Nah, itu ada mungkin teman-teman yang tinggal di luar negeri ya, yang bekerja di sana ya. Jangan dikira
ketika kita bekerja itu kemudian kita santai-santai. Kalau di Korea, di Taiwan saya nggak ngerti bahasanya, kalau di Korea begitu ya. Pali-pali he gitu ya. Itu udah biasa. Pali-pali yes begitu, itu udah biasa, teman-teman ya. Cepat-cepat, harus cepat-cepat. Kita nggak boleh kelelat, kelelet, kelelat, kelelet. Nah, teman-teman, saya di Korea 7 tahunan ya, 7 tahunan, dan saya baru pulang setelah 7 tahun begitu ya. Nah, ketika saya pertama pulang, teman-teman, apa yang terjadi? Saya itu mual. Kenapa mual? Pulang, turun di Bandara Soekarno-Hatta begitu ya. Saya beli ke sebuah restoran begitu ya, beli hanya es jeruk saja ibaratnya. Lamanya setengah mati. Kok nggak keluar-keluar sih? Ini udah nahan pengen minum nih, ya kan? Wah, rasanya kesel banget, rasanya kesel banget. Dan setiap saya melakukan transaksi atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan orang lain seperti itu, rasanya lambat amat sih gitu ya. Stres, saya stres sendiri. Awal-awal begitu ya. Bukan karena apa? Karena ini sudah terbiasa di sana. Terbiasa cepat jalan ya. Apalagi kalau kita jalan, yuk kita jalan yuk ke sana gitu ya, bareng-bareng begitu ya. Saya udah ngicrit duluan. Ya. Ini kok nggak sampai aduh lama amat sih, gimana sih. Nah, ini penting sekali teman-teman, bahwa kita harus ada kebiasaan, pembiasaan diri yang diulang secara terus-menerus. Ketika kita tidak pernah melakukan itu, maka yang terjadi ya Anda akan begitu saja. Ya. Di Atomi ya, teman-teman, kalau saya katakan Atomi ini benar-benar mampu loh mengubah kita asal kita mau loh. Benar-benar mampu untuk itu. Coba bayangkan saja. Misalnya nih, Anda mau naik mastership ya. Mau naik mastership atau mau mencapai mastership atau mengulang ya, seperti itu. 15 hari loh, teman-teman. 15 hari harus mengumpulkan poin segitu, nggak keluar duit. Nah, gimana caranya? Gimana caranya kita bisa mencapai itu kalau setiap harinya kita tidak melatih? Mulai dari melatih poin. Oke, hari ini aku dapat 10.000 poin. Besok aku harus berjuang 2 kalinya, 20. Dan seterusnya sampai pairing pertama misalnya. Satu bulan itu udah bagus banget. Ya. Nah, kenapa? Karena kita selalu berpikir bahwa ini susah. Tidak ada kemudian keinginan untuk melatih kita ya, untuk kita memperjuangkan itu. Kemudian waduh masih putus-putus ya. Cintaku bagaimana dong? Bentar, saya share dengan ininya, hotspotnya saya deh. Ya. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Kalau kita tidak mau seperti itu, yang terjadi Anda akan lama sekali mencapai capaian itu. Ya. Nah, untuk kita bisa mencapai mastership, teman-teman harus setiap hari ya, putus lagi. Putus. Apa ya. masuk pakai HP aja? Coba. Ya, sebentar. Ini slow motion banget, udah kayak gitu sih. Sebentar. Ya, nggak apa-apa. Ya, halo. Ya, oke, udah. Udah lebih aman harusnya. Ya, oke ya. Oke, ya, ya. Ya, ini baru saya ubahkan dengan hotspot HP. Oke ya. Nah, kita harus punya target harian. Teman-teman, ini penting sekali. Untuk apa? Untuk mengubahkan apa?
mengubahkan diri kita yang tadinya santai-santai menjadi orang yang mau bergerak. Nah, itu. Ketika Anda tidak punya target harian, Anda akan malas-malasan. Pasti itu. Nah, target harian lakukan, kerjakan seperti halnya Anda sedang bekerja di perusahaan orang lain. Pikirkan di situ dulu. Kenapa? Coba kalau Anda sebagai seorang pegawai karyawan sekarang ini ya, pegawai apapun ya, perusahaan besar kah, kecil kah, pegawai negeri kah atau apapun. Anda dengan rela hati loh, hujan panas berangkat loh. Malam begadang habis ronda, pagi bangun pagi melek mau loh. Coba di Atomi. Ya. Anda yang memiliki kebebasan waktu di Atomi, Anda ngatur sendiri di Atomi, bisa nggak lakukan itu? Nah itu. Jadi Anda kerjakan Atomi seperti Anda bekerja. Pagi keluar rumah. Usahakan seperti itu. Kemana kek? Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, kemananya ini Anda harus punya arah tujuan, ada agenda. Supaya tidak sia-sia buang bensin. Akhirnya hanya gibah akhirnya. Nah, jangan seperti itu. Nah, ini penting sekali untuk kita kerjakan supaya apa? Supaya kita terlatih dan tidak menjadi malas, ya. Saya teman-teman seperti tadi malam ya. Tadi malam saya jam 3 ya. Jam 3 kebangun teman-teman. Habis itu nggak bisa tidur. Udah mimpinya wis nggak karu-karuan, mimpi saya seolah-olah SA di Korea, rumah Rini di Korea, di atas sebuah Bekacom apa itu namanya? Mall, rumah Rini ada di atas, di atasnya mall begitu ya. Saya ke sana nyasar-nyasar nggak sampai rumah Rini, kesel banget. Udah kayak gitu sampai sana mau mandi, buka koper, semua peralatan tertinggal. Itu capek sekali dan itu membuat saya tidak bisa tidur lagi. Pagi saya dipaksa untuk bangun. Untuk apa? Melakukan tugas kewajiban saya menyiapkan sarapan untuk anak saya. Setelah itu saya dipaksa harus mandi. Setelah itu ngapain? Saya dipaksa harus ngantar sekolah. Dan itu secara otomatis saya harus kerjakan karena apa? Saya punya tugas tanggung jawab. Nah, sama seperti di Atom. Ketika Anda tidak memikirkan bahwa ini adalah tugas tanggung jawab Anda, ya, Anda akan malas-malasan, ya. Nah, ini wabi sabi ya, wabi sabi ya. Anda jangan buat kesulitan atau proses di Atomi ya itu sebagai stresnya Anda. Jangan ya, tetapi semangatnya Anda justru diubah seperti itu. Itu yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi saya kemudian setelah itu saya berusaha, saya sudah beberapa kali begitu ya. Ketika saya dari nganter anak, kalau saya di Jogja nggak ada agenda keluar kota begitu ya. Habis nganter anak, saya pulang ke rumah, yang terjadi saya akan mencari tempat tidur. Ya. Nah, maka dari itu saya berjuang. Oh, saya harus mengalihkan. Selesai antar anak, satset, saya langsung ke center. Kalaupun saya harus pulang ke rumah, satset, menyelesaikan rumah, langsung set ke center. Nggak ada saya kasih waktu untuk saya untuk istirahat dulu sementara waktu ini. Kenapa? Karena saya punya arah dan tujuan di Atom. Nah, saya rasa ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Teknik-teknik ini sebenarnya juga bagus. Nah, hara hachibu ini yang di Korea tidak berlaku ya teman-teman. Hara hachibu ya, di mana kita makan secukupnya 80%. Kalau di Korea makan yang banyak, mani moko ya, makan banyak biar punya tenaga. Itu orang Korea. Saya pernah ngomong kayak gitu ya. Itu orang Korea. Kalau orang Indonesia mani moko, cago, tidur. Saya bilang gitu. Akan pergi tidur. Nah, itu bedanya. Nah, kita harus tahu tentang tubuh kita. Ya, tubuh kita kemampuan untuk mencerna makanan supaya dia tidak kelelahan akhirnya tertidur itu berapa persen ya. Saya berjuang ya. Makan kalau di depan di meja makan begitu masih ada makan beberapa makanan, saya langsung satu-satu selesai satu porsi yang pertama saya makan ini, satu-satu setelah itu saya langsung cepat-cepat berdiri mengangkat piring. Kenapa?
itu saja sudah menambah berat badan saya banyak sekali ya. Coba kalau saya tetap di situ, saya pastikan selesai makan saya bobok cantik ya seperti itu. Jadi ini bagus ya untuk kita. Mungkin perutnya orang Jepang sama dengan orang Indonesia, jadi sangat cocok nih 80% aja Anda makan. Tapi kalau untuk orang Korea jangan salah ya teman-teman. Pertama saya di Korea makan buffet begitu ya. Eh, ini bertiga, anak tiga, saya dan papinya anak-anak makan berdua, ya dia cowok, yang sana cewek-cewek tiga. Mereka sudah berkali-kali berdiri mengambil makanan. Kami baru sekali. Saya sampai gini, ini cara makannya gimana ya? Seperti itu. Nah, itu karena memang mereka terbiasa makan banyak karena kerja mereka banyak. Jalan kaki, ya kemana-mana jalan, ke Ciacol, ke apa namanya, subway begitu ya. Kemudian kalau eh, nunggu bis begitu ya tidak bisa sembarangan. Indonesia sekarang ini aja sekarang udah pakai bis yang pakai halte-halte. Kalau dulu kan enggak, kita bisa sembarangan dan seterusnya. Nah, di sana mereka kerjanya banyak. Nah, itu sangat cocok untuk mereka. Tetapi untuk Indonesia yang segala sesuatu itu mudah, mau ke warung busung di situ 100 meter aja ngeluarin motor ya ibaratnya, energi Anda tidak dikeluarkan dengan baik, maka dari itu akan tertimbun pada tubuh kita dan akhirnya kita pupuk cantik ya. Dan beberapa yang lain itu saya sangat-sangat sepakat ya bahwa kita perlu fokus ya, fokus. Saya pun begitu. Hari ini saya mau ngapain? Oke, saya fokus ini dulu. Set, selesai. Set, selesai. Sama seperti tadi ya, PPT begitu ya. Ika bilang, tolong dong aku dibikinin ini. Udah pokoknya PPT sederhana dan lain-lain. Berapa menit saya bisa kerjakan? Hanya hitungan menit, teman-teman. Saya bisa kerjakan. Kenapa? Ketika kita fokus, ya, kerjaan apapun kita akan bisa selesaikan dengan maksimal. Tetapi ketika Anda seolah-olah wah maruk nih, semua kerjaan besok aja timbun lagi. Itu besok juga setelah itu. Besok itu lagi. Nah, akhirnya apa? Pekerjaan itu akan numpuk dan itu menjadi kelelahan yang luar biasa. Anda tidak akan maksimal mendapatkan hasilnya. Nah, lebih baik sedikit demi sedikit Anda bekerjakan dengan waktu, karena kita kan punya kemampuan ya, daya tahan untuk kita misalnya kerjakan di depan komputer gitu ya, hanya beberapa menit. Nah, Anda harus memahami itu. Anda harus konsisten. Oh ya, oke. 25 menit kerjakan. Setelah itu istirahat dulu 5 menit. Tarik nafas, matanya ya diinikan dan seterusnya ya. Nah, ini penting sekali untuk kita memahami tentang kondisi tubuh kita. Masing-masing punya ya. Nah, mau 25 menit, mau berapa menit, yang penting Anda bisa secara konsisten mengerjakannya dengan tertib seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida untuk sharingnya tentang 6 cara orang Jepang untuk mengatasi rasa malas. Terus terang memang sama sih Bu Ida, kalau di Taiwan itu saya tuh kalau kerja dulu kan istilahnya seumur-umur belum pernah nyapu ngepel di rumah, tahu-tahu harus part time dan harus nyapu ngepel segitu gede restorannya gitu ya, pelan-pelan gitu. Bos saya udah kakin, kakin, kakin. Ya Allah, kakin, kakin ini apa sih? Cepet, 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 tapi pakai bahasa Thai gitu loh. Aduh, ya Allah, saya tuh terus apa apa mengeluh sama orang tua saya gitu loh. Aduh, ma, aku di sini kerja, tanganku sampai bengkak, sampai nggak bisa, sampai tidur tuh ngigo-ngigo. Kata mama, udah nggak usah kerja. Masalahnya kalau nggak kerja, nggak punya duit buat jajan. Ya kadang tuh memang saya tuh ngerasa memang buat saya, anak saya tuh harus saya lempar ke luar negeri supaya mereka tuh bisa lebih mandiri sih, dari yang nggak pernah. Mungkin di Indonesia itu terus terang kita ngelihat terlalu ada orang tua tuh yang memanjakan anak. Jadi pada waktu saya mengenal enam cara ini, terus terang memang saya ada sedikit hal yang mungkin saya menyesali kenapa tidak saya lakukan. Maksudnya saya tidak melakukan hal-hal ini untuk anak saya. Jadi misalnya kayak hal-hal kecil seperti eh, melakukan kaizen, kaizen. Kaizen ini kan melakukan perbaikan kecil setiap hari. Sedangkan istilahnya itu kadang itu kalau kita ngomongin tentang atomi ya, mungkin Anda
daily core habit, core daily habit yang ada di atom itu sebenarnya adalah kaizen sebenarnya. Jadi istilahnya sesuatu yang Anda lakukan, misalnya membaca buku. Membaca buku itu kan nggak harus satu buku dihabisin gitu loh. Anda mungkin 5 menit dulu, besok 5 menit, besok 5 menit. Lah itu dari yang kita lakukan itu akhirnya menjadi lama-lama akhirnya jadi 15 menit lah. Sebenarnya kalau teman-teman ngerasa membaca itu tidak menyenangkan. Saya itu tipe orang yang nggak terlalu suka melihat visual. Jadi saya lebih suka melihat mendengar. Jadi pada waktu mendengar saya lebih bisa masuk. Tetapi kan ini harus kita lakukan kan. Jadi istilahnya untuk perubahan ke depan itu akhirnya mau nggak mau saya coba lakukan adalah dari baca 5 menit tutup. Soalnya pikiran mindset saya kalau membaca buku itu ngantuk. Jadi pada waktu saya nggak bisa tidur, akhirnya saya mencari buku untuk dibaca. Dan salah satunya adalah DNA Atomi. Nggak bener ini. Cuman akhirnya eh, kok menarik ya. Akhirnya dari 5 menit, 5 menit, 5 menit, itu akhirnya habis juga satu buku gitu. Jadi istilahnya ini tidak saya berikan kepada anak saya. Jadi buat Anda yang, jadi anak saya itu bukan tipe orang yang suka membaca buku. Itu adalah hal-hal yang istilahnya teman-teman mungkin sekarang udah tahu nih ada 6 langkah ya, ada Ikigai, Kaizen, Shoshin, dan sampai 456. Itu coba Anda lakukan kepada keluarga Anda bisa, kepada Anda menjalankan atomi juga bisa. Misalnya, Mr. Pak kemarin keluar-keluar ya, maksudnya ngomong harus tuliskan nama 250. Kalau Anda hari ini mungkin nggak bisa menuliskan 250, tulis aja dulu 5 dulu. Besok 5, lalu saya menghubungi berapa? Misalnya dari menghubungi 5 itu dari daftar nama Anda satu saya hubungi. Pokok saya satu saya hubungi. Nggak apa-apa gitu loh. Nggak harus, oh Bu Ika bilangnya sehari harus 10. Tapi Anda mungkin nggak bisa 10. Anda lakukan satu. Besok dari satu, oh ternyata ada hasilnya. Dari ada hasilnya Anda eh, besok, oh saya harus tambahkan targetnya 2. Itu kembali ke apa? Ikigai. Anda punya visi, Anda punya tujuan. Jadi Anda akan melakukan hal-hal kecil ini setiap hari sehingga akhirnya yang 8 core daily habit Anda bisa lakukan. Anda show the plan, Anda cerita tentang atomi ke orang. Misalnya uh, cuman hal-hal kecil yang misalnya udah pernah dengar atomi enggak? Selama ini pakai sikat gigi apa? Selama ini pakai odol apa? Mungkin dari hal-hal kecil yang Anda mungkin belum tahu tentang atomi full gitu ya, tapi Anda bisa mulai menceritakan tentang apa yang Anda pakai ke orang lain, apa yang Anda pakai ke orang lain. Jadi istilahnya ya mau nggak mau memang harus pakai dulu supaya Anda bisa bercerita. Jadi Kaizen ini benar-benar istilahnya dengan sedikit, 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 istilahnya dari 1%, 1%, 1%, 1%. Bayangkan kalau setiap hari 5, setiap hari 5, Anda bisa menuliskan daftar nama itu selama 30 hari itu berapa? Nah, itu sama seperti saya mendengarkan Pak Juong di salah satu lecture-nya, itu dia juga bilang, pada waktu Anda uh, untuk mendapatkan satu member dalam 1 minggu, masa nggak bisa sih? Berarti kan 1 tahun 52 minggu, 52 orang yang bergabung di Atomi di bawah Anda. Itu nggak masalah gitu loh. Bukan masalah kecepatannya, oh aku yang paling cepat, aku yang istilahnya paling cepat mencapai. Bukan. Tapi bagaimana Anda melakukan itu dengan konsisten. Percuma kalau misalnya kerja jadi paling cepat, tapi terus apa memanfaatkan orang lain sebagai alat demi Anda. Bukan seperti itu. Jadi lakukan, lalu Anda duplikasikan ke partner Anda. Bagaimana Anda melakukan Ikigai dan Kaizen. Nah, kalau Shoshin ini sebenarnya memang eh, kayak seperti Cika bilang, kayak kita orang jatuh cinta pertama kali itu loh. Rasanya itu kan kepengen ketemu tiap hari, kepengen mendengar suaranya setiap hari. Jadi kita mau nggak mau tuh kayak mempunyai rasa ingin tahu yang terus-menerus gitu loh. Pada waktu kita di Atomi ya, kalau kita itu punya kerinduan untuk menjadi seorang yang, iya aku jatuh cinta sama Atomi kayak aku dulu pertama kali ketemu mantan pacar suami saya gitu ya. Rasanya kalau nggak ketemu tuh kangen gitu ya. Jadi seperti Anda melakukan Atomi itu seperti itu gitu loh. Yang kepengen rasanya ketemu terus, pengen belajar lagi, pengen tahu lebih dalam tentang Atomi lagi. Jadi Shoshin ini benar-benar yang istilahnya membuat kita itu kayak pengen terus untuk belajar, pengen terus untuk belajar. Istilahnya kalau kita datang ke ODS sama,
Kalau Bapak tadi contohnya Cika 1 tahun, bayangkan kita yang sudah 6 tahun di Atomi. Kalau misalnya disuruh datang ODS terus, didatang SA terus dengan pemikiran bahwa materinya sama, kompro lagi, produk lagi, testimoni produk, leader sharing lagi, ya males jangan seperti itu. Pemikiran mindset Anda adalah, oh saya rindu untuk mendengar lagi, untuk belajar lagi, untuk mengisi baterai saya lagi. Jadi solusi ini yang membuat Anda jadilah seperti orang yang selalu jatuh cinta di pertama kali seperti apa. Kalau udah jatuh cinta ke berkali-kali rasanya nggak ada rasa-rasa deg-degannya gitu loh ya. Hara hachibu. Ya udah dijelaskan ya kalau makan kebanyakan biasanya itu saya selalu mendengar quotes itu makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah, itu. Memang kalau habis makan kenyang banget, apalagi kalau habis all you can eat itu nggak enak banget ya, begah, begah, begah gitu rasanya perut. Tapi orang Indonesia senang banget kalau suruh makan all you can eat, murah lagi, 99.000, 1,5 jam Anda bisa makan apa aja sampai istilahnya nggak mau rugi, semua daging diambil semua sebanyak-banyaknya sampai istilahnya terus habis itu kalau udah selesai duduk sampai kayak udah perutnya besar, gitu. Terus habis itu malas ngapa-ngapain. Nah, itu kebiasaan orang Indo sih ya. Pomodoro. Pomodoro ini saya pernah dengar dari salah satu anak saya itu kan suka banget sama yang namanya COC ya, pemainnya COC Clash of Champion yang di ruang guru itu. Itu kan anak-anak pinter-pinter dari seluruh Indonesia dan di yang sekolah di luar negeri mereka dikumpulin untuk games gitu loh. Dan ada satu anak yang ditanyain gitu loh, apa sih yang salah satu tips kamu itu bisa jadi istilahnya anak yang punya kelebihan dalam hal pelajaran lah istilahnya setiap orang beda-beda tapi mereka memang kelebihannya adalah di ilmu pengetahuan mereka. Jadi mereka bilang saya ikut diajarkan dari sekolah dan diajarkan dari orang tua itu dengan Pomodoro. Pomodoro itu adalah bekerja 25 menit, 5 menit istirahat, 25 menit, 5 menit istirahat, dan 25 menit itu benar-benar yang fokus banget belajarnya, habis itu mereka istirahat 5 menit. Dan setelah 4 putaran itu istirahatnya bisa lebih 15 menit, bisa 30 menit. Jadi istilahnya waktu itu anak saya waktu mengerjakan PR ternyata dari sekolah sama diajarkan Pomodoro ini. Mi, saya bilang, ayo kerjaan PR, kerjain ya 25 menit terus berhenti. Loh, kok berhenti sih belum selesai kan saya bilang. Nanti istirahat 5 menit, nanti saya kerjakan lagi 25 menit. Dan memang ternyata konsentrasi setiap orang, manusia itu udah ada penelitiannya, nggak akan lebih dari 30 menit. Yang benar-benar akan terserap. Jadi memang 25 menit harus istirahat 5 menit. Ya, seperti yang disampaikan Ci Ika, Bu Ida tadi, kalau Anda ingin menjalankan bisnis ini, Anda menghubungi orang, mungkin Anda belajar, membaca, menonton VOD, jangan sehari Anda tonton VOD semuanya. Mungkin 25 menit Anda terus makan buah, 25 menit nonton lagi Anda melakukan hal lain. Karena apa? Pada waktu Anda maraton, itu belum tentu masuk semua ke otak Anda. Itu Pomodoro. Wabi-sabi, wabi-sabi. Wasabi kali ya. Jadi memang kita itu jangan langsung memikirkan sesuatu yang perfect baru akhirnya saya keluarkan ini ke kemampuannya atau apa yang saya kerjakan tunggu perfect baru saya tampilkan. Nah, sebenarnya saya tuh kemarin pernah belajar self improvement bahwa saya itu ngikutin satu pelajaran tentang digital marketing. Mereka bilang, coachnya menyampaikan ke saya, kamu tuh segera bikin video. Jangan nunggu videonya bagus baru kamu upload. Nah, mereka bilang gitu. Sedangkan kita sendiri pada waktu kita membuat video kan, aduh kok jelek ya, dihapus lagi. Aduh kok jelek ya, dihapus lagi. Akhirnya nggak upload. Dia bilang, ya kamu upload yang jelek dulu supaya apa? Supaya kamu tahu, oh ternyata jelek. Ini harus diperbaiki. Nah, akhirnya dengan kamu melakukan setiap hari tadi kembali ke Kaizen tadi, setiap hari kamu upload video, setiap hari kamu upload video dengan videomu yang mungkin sangat keterbatasan, yang nggak bisa pakai efek, belum pakai CapCut, cuman akhirnya Anda ngomong aja. Waktu itu akhirnya dengan terpaksa saya karena ada tugas mau nggak mau saya upload video saya di TikTok saya
Dan itu benar-benar yang sangat sederhana. Dan itu dihargai coachnya bahwa ya sudah, memang untuk kamu pemula ya lakukan, itu adalah yang belum perfect tuh kamu keluarkan, kamu tampilkan supaya apa? Akhirnya dengan kamu tahu, oh ini ada ternyata kekurangannya di sini, ternyata kekurangannya di sini. Tapi pada waktu Anda nggak menampilkan video itu, nggak menampilkan upload video itu, akhirnya saya menghapus terus semua, tunggu sampai perfect padahal kamu masih belajar. Jadi di dunia atomi mungkin Anda sekarang belum mengerti semua hal, tapi Anda sudah mau melakukan apa yang namanya Anda mulai pakai, Anda mungkin mulai cerita dari istilahnya, nggak usah akhirnya Anda cerita, aduh saya nggak sepinter Bu Ida, saya nggak sepinter Bu Ika, kalau ngomong nanti kalau ketemu orang saya ngomongnya belepotan gimana, nggak masalah. Pokok yang penting Anda kembali ke Kaizen lagi. Anda Shoshin lagi. Anda melakukan 1 sampai 5 itu Anda lakukan, Anda akan menjadi sesuatu yang sempurna pada waktu Anda mulai melakukan dari hal-hal yang belum sempurna. Jadi memang keren banget ya, 6 hal yang dikerjakan orang Jepang ini akhirnya bisa membawa kita, membantu menyempurnakan 8 Steps to Success dari Atomi dan 8 Core Daily Habit ini jadikan satu, dan itu membuat kita itu akhirnya, oh pada waktu saya mulai capek, mulai malas, akhirnya saya harus melihat ke satu tadi yang namanya adalah Ikigai. Ke visi lagi, tujuannya lagi. Pada waktu saya mulai malas, saya lakukan apa? Saya harus Kaizen. Dikit sedikit core daily habitnya kembali lakukan 1 menit, 5 menit, 5 menit, 10 menit. Lah itu Anda lakukan akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Dan kembali ke yang lain-lainnya, akhirnya 6 langkah orang Jepang ini benar-benar kita bisa lakukan, nggak cuma di Atomi aja, di kehidupan kita, anak kita, di kerja kita, akhirnya semua akan menjadi sesuatu yang luar biasa dari apa yang ingin Anda capai. Itu aja dari saya. Mungkin ada tambahan atau teman-teman mau menyampaikan tentang 6 langkah ini, apa yang di pikiran Anda, atau mungkin boleh sharing-sharing. Ayo, mari. Nah, silahkan. Ayo silakan yang merasa terberkati, merasa tersadarkan, merasa terapa gitu. Ayo silakan. Tadi Merasa siapa? tersakiti boleh nggak? Boleh. Kayak judul sinetron tersakiti. Nih ada Weni tadi bilang luar biasa, bener itu yang dilakukan teman-teman termasuk saya tanya. Silakan silakan yang merasa oh iya ya selama ini saya kebanyakan Mungkin kebanyakan nunggu sempurnanya, nunggu jagonya baru mau jadi speaker lah kapan jagonya ya kita semua juga belajar ya. Ayo. Mungkin teman-teman yang hidup di luar negeri boleh sharing ya supaya mereka Ya. teman-teman kita tahu bagaimana namanya hidup di luar negeri dengan segala tetek bengek yang nampaknya indah Ya. seperti itu ya. Ternyata hidup di Korea tidak seindah drama Korea. Betul. Oh, ya, jadi soalnya kita Itu di sini Pak Kris, saya Pak Kris tuh, ada Pak ya Kris. Pak Kris yang sudah di waktu Indonesia Kenapa? bagian barat Ini waktu silakan. pindah ke Australia gimana rasanya? Ngenes nggak? Ngenes, Atau Bu. dari sana sekarang balik ke sini apa rasanya mual juga kayak Ida? Hahaha. Enggak lah, enggak. Ya intinya sih perubahan mentalitas ya. Kalau 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 orang yang dari kayak di Indo terus pindah ke luar negeri itu perubahan mentalitasnya banyak banget karena apalagi banyak dari kita kan gampang ya berasa nyaman kan. Jadi pindah ke luar negeri semuanya mesti sendirian. Walaupun saya nggak bilang yang di Indo nggak ada yang melakukan semuanya sendirian ya nggak ada. Kayak kakak ipar saya juga di Indo, walaupun di Indo juga nggak ada pembantu, nggak pakai pembantu, bersihin semua sendiri gitu. Jadi ya inilah, walaupun tetap aja sih ya ada bantuan dari keluarga-keluarga yang lain gitu. Tapi intinya ya kalau di luar negeri itu ya intinya itu perubahan mentalitas kita lah gitu. Karena mereka semua secara culture mereka semua independen, tidak ada bantuan dan juga karena ya mau manggil apa helper itu
either itu ya mahal di ongkir gitu ya, bukan di ongkir, di ongkos, bukan di ongkir, di ongkosnya gitu, ongkos biayanya kan bayarannya kan berbeda di sana kan bayaran per jam. Contoh aja saya kasih contoh, kalau kita mau bersihin rumah kita bisa panggil orang, tapi biaya biaya bersihnya $70 sejam misal gitu. $60 sejam. Nah, ya siapa yang mau ya? Kalau udah kayak gitu, buruan lu 15 menit kelar kerjaan. Wah, udah lebih cepat lebih bagus gitu kalau kita. Ya, ya akhirnya ya kebanyakan ya secara mentalitas tuh kita dibangun lah. Kayak saya juga tujuannya saya ke luar negeri juga salah satunya adalah ya, kalau mau secara jujur, maksudnya banyak kan kita kan orang-orang Asia dekat lah ya, keluarga satu sama lain kan dekat. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita tidak bisa mandiri dengan keluarga karena adanya keterlibatan secara dekat dari keluarga. Bukan saya bilang itu jelek, bukan, enggak. Tapi saya berasa bahwa sama menjadi suatu peluang buat saya belajar mandiri secara pribadi. Eh, Kayak akhirnya mesti nyari kerjaan ya kan, walaupun kuliah biaya kuliah dibayarin tapi biaya hidup enggak ya. Jadi gimana kalau kalau bisa kuliah tapi nggak bisa makan ya mati juga kan gitu. Jadi mau nggak mau harus cari kerjaan gitu loh. Nah itulah intinya ya, kalau saya bilang ya begitu kita kita memiliki suatu prioritas, suaranya kecil ya, kekecilan nggak? Saya sih bisa dengar tapi memang lebih kecil. Atau kebiasaan Pak Dara teriak-teriak ya? Nggak, mungkin ini gara-garanya saya pakai ini ya, karena saya nggak, karena kan saya bawa ke Indo, setup setup mikrofonnya saya nggak nggak ada, jadi Nah, ini kayak ya gini begitu. lebih oke. Nah, deketin gitu. Nah, Ya udah, dia oke coba sekalian ya. cek wajahnya Pak Kris. Selama ini kalau di sana kan dia tutup kamera ya teman-teman ya. Nah, jadi Enggak lah, inilah pemilik wajahnya Kris yang di Australia. Silakan Pak. ini zoom banget gitu. Enggak lah. Nah, ntar webcamnya gue saya mundurin. Ya anyway ya, kalau saya bilang ya karena kalau yang saya belajar selama saya perjalanan ke Australia, ke luar negeri ya, intinya adalah saya tuh belajar mandiri, belajar untuk pola pikir kita berubah. Karena mau nggak mau ya, dalam berkata kita memiliki prioritas gitu. Apa yang seringkali kita berasa di Indo itu tuh seringkali take it for granted lah kalau saya ngomong gitu ya. Kita seringkali take it for granted. Di Indo itu tuh nyaman sebenarnya untuk hidup, itu banyak yang nyaman, bisa memiliki kenyamanan-kenyamanan. Tapi begitu kita keluar negeri kesannya oh enak ya hidup di luar negeri, siapa yang bilang enak gitu. Berat biayanya gitu loh. Kelihatannya enak, berat berat di ininya tetap aja mesti kerja keras, makan rambut saya putih ya begitu gitu loh. Intinya begitu. Ya, jadi ya saya cuma bilang ya betul sekali apa yang tadi diajarin. Maksudnya kayak kenapa Jepang itu yang tadi Bu Ika ajarin. Kenapa Jepang bisa maju sampai sekarang ini? Karena Jepang itu punya pola pikir yang mereka ajarkan kepada semua orang itu adalah workaholic dan studyholic. Mereka tuh study hard and work hard. Gitu aja. Jadi memang itu prinsipnya mereka. Nah, kalau kita mau bilang waktu ke luar negeri, apakah semua luar negeri sama? Enggak. Saya harus bilang enggak. Ada gak orang bule pun yang punya mentalitas jelek? Banyak. Gitu loh. Karena saya punya klien dari bisnis saya yang kan profesi saya secara trade, ya saya bisa tahu lah banyak juga gitu orang-orang orang-orang bule yang punya pola mentalitas itu yang tetap aja gitu aji mumpung gitu segala macam. Nah ini yang semua ini yang saya belajarin adalah yang harus membuat kita tuh harus sebenarnya berasa uh, prioritas kita ada di mana dalam hidup ini. Karena kalau kita nggak ngelihat bahwa perjuangan di Atomi itu adalah sesuatu hal yang penting buat kita nggak akan berjuang. Itu aja intinya, kayak gitu aja. Kalau semuanya lagi enak ya gampang ngomong ya, maksudnya kalau semua kita lagi banyak sponsoring orang, oh PV masuk gitu ya, 1 juta 2 juta PV masuk setiap bulan gitu ya, itu semua gampang ngomong, oh ya baik semuanya luar biasa. Tapi bagaimana kalau giliran lagi suasana lagi down, apakah kita tetap berjuang? Nah inilah yang menurut aku tuh pola pikir yang harus mendukung dahulu sebelum kita bisa bergerak maju bareng, maju terus gitu. Karena kalau enggak, kita nggak akan pernah bisa melihat bahwa sesuatu itu dalam jangka panjang. Karena saya percaya sebagai bisnis konsultan saya juga sering ngajarin fondasinya itu yang mesti dibetulin dulu. Kalau fondasinya nggak benar, mau kita diajarin ya Kaizen kayak daya juang segala macam, pola pikirnya kita nggak benar gitu. Pola pikirnya kita sebagai pebisnis itu nggak benar karena kita terbiasa dengan banyak hal yang menurut aku tuh
nyampur aduk ya gitu loh. Kenyamanan itu membentuk pola pikir kita. Nah, kalau itu semua kita bisa perbaiki dan kita bawa bersama-sama, ya saya percaya itu semua akan membawa kita menjadi ke arah yang lebih baik. Selama kita melakukan aktivitas yang membawa kita kepada tujuan kita, sekecil apapun aktivitas itu tetap akan membawa kita kepada tujuan kita. Gitu aja sih Bu Ika. Thank you Mbak Dara semuanya. Terima kasih sharingnya Pak Kris yang sudah pernah tinggal di luar negeri dan memang ada manfaatnya sih memang untuk tinggal di luar itu bagaimana kita akhirnya bisa lebih punya ini ya melakukan semua dengan sendiri dan perlu fondasi yang akhirnya membangun fondasi kita di etos kerja kita. Oke, ada yang mau sharing kah dari teman-teman yang lain? Monggo silahkan, ayo. Ding dong. Enggak apa-apa, ayo sharing. Kalau enggak sharing, ya kita tutup saja. Bagaimana, Bu Ika, Bu Ida? Ya, Oke. oke Kak? Mm-mm. Ya udah. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Di hari Senin ini kita sudah belajar tentang 6 hal yang menjadi budaya orang Jepang untuk membangun etos kerja dan kita bisa terapkan di kita menjalankan bisnis Atomi ini dengan 8 step to success, 8 core daily habit plus 6 langkah orang Jepang ini bisa kita terapkan di Atomi untuk meningkatkan bisnis kita karena apa? Karena memang terus terang rasa malas tuh tidak ada obatnya seperti kata Bu Ida. Nggak ada dokter yang bisa menyembuhkan, itu hanya dari diri kita sendiri. Jadi kembalilah ke 8 step to success, 8 core daily habit dan ada yang baru lagi 6 langkah orang Jepang dalam menghadapi rasa malas. Oke, kita tutup Zoom malam hari ini. Semangat buat teman-teman yang besok menerima bonus bonus general dari Atomi. Tiap hari Senin saya sih biasanya selalu intip-intip bonus besok. Itu senang banget rasanya kalau suruh ngintip-ngintip buat bonus besok gitu ya. Tapi buat orang yang nggak butuh duit sih biasanya nggak ngintip kayak Bu Ida gitu ya. Dia nggak pernah ngintip bonus ya. Oke, kita tutup ya semalam hari ini dengan pembacaan moto perusahaan. Ayo dibuka mic-nya. Siap. Ya, 3, 2, 1. Menghargai Menghargai semangat, ciptakan visi, visi, mengikuti keyakinan, melayani dan kehendak. Ayo, bisa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jika semua teman